Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang sistem utilitas ya. Ini merupakan kriteria 1.4.7. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu tentang standar 1.4 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan. Manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan yang biasa disingkat MFK. Jadi Bapak Ibu, dalam mengelola sarana, prasarana, peralatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan ya dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Itu adalah standar 1.4. Berikutnya kriteria 1.4.7. Puskesmas menyusun dan melaksanakan pengelolaan untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan dan kegagalan fungsi sistem utilitas. Jadi, menurut kriteria 147, Puskesmas ya diminta untuk menyusun dan melaksanakan ya pengelolaan yang memastikan bahwa semua utilitas itu berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan atau kegagalan fungsi sistem utilitas. Jadi ini diminta Puskesmas untuk memastikan bahwa selalu membuat atau menyediakan sistem utilitas yang selalu berfungsi. Baik, kita lihat pokok pikirannya. Sistem utilitas meliputi ya air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya ya. Jadi yang dimaksud sistem utilitas itu sekali lagi adalah air, listrik, gas medik, serta sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. Itu yang disebut sistem utilitas. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medik serta sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, ventilasi, sistem jaringan dan teknologi informasi, sistem deteksi dini kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan Puskesmas. Manajemen sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas. Jadi pokok pikiran ini ya meminta Puskesmas untuk menyediakan ya sistem utilitas yang selalu ada ya, terutama dalam hal ini adalah listrik dan air yang harus selalu ada ya 7 hari 24 jam ya, tidak terputus.
Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. Jadi nanti sumber air yang diminta, yang distandarkan itu ada sumber yang berair bersih yang untuk mencuci dan sumber air minum ya yang digunakan untuk minum ya. Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan atau listrik. Jadi jika sewaktu-waktu listrik itu dari PLN itu mati, maka harus punya cadangan, dalam hal ini harus punya genset. Begitu juga jika air sewaktu-waktu terjadi macet, maka harus punya tandon. Itu yang dimaksud ya. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui sistem gas medik ya, tabung gas medik atau oksigen konsentrator portable. Jadi gas medik ini umumnya dipakai di rumah sakit, tapi di beberapa puskesmas rawat inap juga ada yang memakai. Kita lihat pokok pikiran berikutnya. Puskesmas harus menyediakan sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya selama 7 hari 24 jam. Ini artinya air dan listrik tidak boleh berhenti. Jadi ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan, bahwa listrik dan air itu harus ada selama 7 hari 24 jam, artinya tidak boleh berhenti. Sistem air, listrik, gas medik, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, perpipaan air, panel listrik perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan. Jadi agar air dan listrik itu terus ya berlangsung, maka perlu diperiksa ya dan perlu dipelihara ya. Air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi untuk memastikan bahwa sumber air yang ada di puskesmas itu betul-betul memenuhi standar, perlu dilakukan uji kualitas air ya. Biasanya kualitas air ini ada dua ya, secara bakteriologis dan secara kimiawi. Dua-duanya harus memenuhi syarat agar air bersih yang dipakai itu betul-betul standar. Baik, sekarang kita lihat elemen penilaiannya ya. Kita lihat EP yang pertama. Dilakukan inventarisasi sistem utilitas sesuai dengan ASPAK. Jadi Bapak Ibu perlu membuat inventaris bahwa sistem utilitas yang ada di puskesmas harus sesuai dengan ASPAK ya. Untuk memenuhi EP yang pertama, dokumen yang diminta adalah daftar inventaris sistem utilitas. Jadi Bapak Ibu harus membuat daftar inventaris ya, inventarisasi sistem utilitas, kemudian ini nanti ditunjukkan ke surveyor untuk memenuhi EP yang nomor pertama. Kita lihat contohnya. Bapak Ibu bisa membuat bukti daftar inventaris sistem utilitas ya. Jadi membuat seperti ini ya, nomor ya, nama utilitasnya apa, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, dan kondisinya bagaimana. Ini Bapak Ibu perlu membuat daftar inventaris ya. Daftar inventaris ini nanti harus sesuai dengan yang ada di ASPAK ya. Sekali lagi, nomor, nama utilitasnya apa, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, kondisinya bagaimana, baik atau tidak baik, berfungsi atau tidak berfungsi ya.
Berikutnya yang EP nomor 2, dilaksanakan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya ya. Di sini diminta 2 ya, regulasi dan dokumen ya. Untuk memenuhi EP2 ini Bapak Ibu harus menyiapkan regulasi dan dokumen ya. Sekarang kita lihat regulasinya ya. Regulasi apa yang perlu disiapkan untuk memenuhi EP2? Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat SOP, yaitu SOP tentang pelaksanaan manajemen sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya. Jadi untuk pelaksanaan manajemen sistem utilitas perlu dibuat SOP. Bagaimana cara membuat SOP-nya ya? Kita lihat di slide berikutnya. Jika Bapak Ibu masih kesulitan cara membuat SOP ya, silakan menonton video di channel Rumah Akreditasi ya. Silakan mencari judul SOP ya, Standar Operasional Prosedur di channel Rumah Akreditasi ya. Setelah menonton video ini diharapkan Bapak Ibu sudah bisa membuat SOP ya. Karena di dalam video ini telah dijelaskan langkah demi langkah cara membuat SOP. Berikutnya ya, untuk dokumen ya, dokumen yang diperlukan untuk memenuhi EP yang nomor 2 ya adalah bukti pelaksanaan, yaitu bukti pelaksanaan tentang program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya. Jadi selain ada SOP, Bapak Ibu tadi juga diminta untuk membuat bukti pelaksanaan bahwa program manajemen utilitas dan sistem penunjang lainnya itu dilaksanakan ya. Ini salah satu contoh tentang bukti pengelolaan utilitas ya. Nanti Bapak Ibu bisa membuat bukti seperti ini ya. Bapak Ibu membuat tabel seperti ini. Jadi ini kolomnya ada nomor, kemudian nama utilitas ya. Kondisi utilitasnya apa? Misalnya baik atau tidak baik ya. Kalau tidak baik perlu dianalisa apa penyebabnya, kemudian kalau sudah ketemu penyebabnya dibuat rencana tindak lanjut. Jadi nanti ini Bapak Ibu isi ya sebanyak nama utilitas yang ada di Bapak Ibu sekalian, misalnya genset, air ya dan lainnya ya. Jadi kondisinya dilihat baik atau tidak baik ya, berfungsi atau tidak berfungsi ya. Jika tidak baik atau tidak berfungsi, dicari penyebabnya, itu namanya analisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Nanti ini setelah diisi ditunjukkan pada surveyornya sebagai bukti pengelolaan sistem utilitas ya. Berikutnya yang nomor 3, sumber listrik, air, dan gas medik ya beserta cadangannya tersedia 7 hari 24 jam ya untuk pelayanan di Puskesmas. Jadi nanti ini ada satu yaitu observasi. Berarti surveyornya nanti akan memastikan ya apakah listriknya sudah disertai dengan genset, apakah airnya sudah ada tandonnya ya. Jika itu telah dilakukan, juga harus bisa memastikan bahwa air dan listrik itu harus tersedia selama 7 hari 24 jam ya. Ini yang diminta observasi. Berarti Bapak Ibu tidak perlu membuat regulasi, tidak perlu membuat dokumen, tetapi perlu menyediakan fasilitasnya. Jadi dalam hal ini ya surveyor akan telusur fasilitas ya. Fasilitas apa yang harus disiapkan, yaitu nanti surveyor akan mengamati terhadap ketersediaan sumber air, listrik, dan gas medik beserta cadangannya tersedia 7 hari 24 jam. Jadi nanti
listriknya ada, kemudian gensetnya ada, ya, sumber air ada, kemudian tandonnya ada. Nah, dua itu kalau yang penting di puskesmas kalau ada, berarti dalam observasi puskesmas telah menyediakan fasilitas yaitu listrik dan air tersedia selama 7 hari 24 jam. Jadi untuk bukti kesediaan air dan listrik, ya, Bapak Ibu bisa menunjukkan beberapa fotonya, ya, di samping nanti surveyornya akan melakukan observasi untuk melihat secara langsung. Untuk listriknya Bapak Ibu bisa fotokan gensetnya, ya. Genset yang baik adalah genset yang otomatis, artinya begitu listrik dari PLN padam, genset ini langsung menyala secara otomatis, ya. Dan itu perlu diuji coba, nanti betul-betul listrik PLN itu dimatikan, genset ini betul-betul menyala, ya. Kemudian untuk airnya Bapak Ibu bisa tunjukkan tandon air, ya, mempunyai berapa tandon air, dan tandon airnya ini mencukupi untuk kebutuhan puskesmas. Terima kasih telah menonton video ini, ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, tolong kami diberi like, ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami upload video-video yang baru. Nah, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube channel Rumah Agritasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan materi konten sesuai yang diinginkan, tolong juga menulis di komen YouTube di channel Rumah Agritasi. Kemudian yang terakhir, tolong kami dibantu share, ya, video ini kepada teman yang lain, sahabat yang lain, sejawat yang lain, agar teman dan sejawat yang lain ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.